itu berubah menjadi museum. Yang berubah adalah Kemal Atatürk. Dia itu pulang dari Inggris, ternyata dia membuat perlawanan terhadap khalifah. Pada saat itu yang berwenang adalah Ya Sultan Abdul Hamid II yang dia menjadi khalifah. Kemudian dia pulang membentuk namanya Partai Turki Muda. Dia menggunakan demokrasi, menggunakan sistem republik dalam pemerintahannya, mulai mengganti azan itu dengan bahasa Turki. Mulai wanita-wanita yang ada di sekolahan-sekolahan, madrasah-madrasah tidak diperbolehkan untuk menggunakan kerudungnya. Kita punya kewajiban untuk sama-sama untuk ngobrol sama kaum muslimin yang lain. Apa yang kita tahu tentang perubahan Turki itu? Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan euforia. Masya Allah. Euforia berubah jadi masjid itu euforia. Habis itu terus apa pelajarannya? Itu kita nggak ngerti. Sedihnya sekarang ngomong sedih karena sudah sampai pada titik di mana kemudian munculnya nama Mustafa Kemal yang ada gelarnya di belakangnya, yaitu Atatürk atau bapaknya Turki. Kenapa dikasih nama gelar itu? Nah, karena menurut sejarah demokrasi yang kemudian diusung oleh Mustafa Kemal dan antek-anteknya, bahwa mereka adalah pembaharu. Gitu. Jadi dulu itu Kemal Atatürk itu sebetulnya pasukannya kaum muslimin. Dia termasuk kalau sekarang itu istilahnya menteri kemaritiman gitu loh. Waduh. Benar serius. Itu Amirul Jihad bagian kemaritiman. Tolong dikoreksi ya bagi penonton yang nonton, nanti silakan dikoreksi di komen ya. Kemudian lanjut ya. Nah, terus dia itu dikirimkan belajar ke Inggris. Si Kemal ini. Ya. Yang namanya belajar ke luar negeri, ya, itu mempelajari hal-hal yang sifatnya universal. Tidak mempelajari hal-hal yang sifatnya akidah. Tidak diperbolehkan. Setidaknya universal tapi berdasar akidah gitu, tapi nggak dapatkan di luar gitu ya Pak. Ya, jadi kita diperbolehkan untuk belajar hal-hal yang sifatnya umum dari luar negeri, itu hal-hal yang sifatnya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu kan ceritanya ada petani dialog sama Rasulullah. Ceritanya tentang bagaimana cara orang Arab Badui menyuburkan kurma kalau nggak salah. Terus Rasulullah menyampaikan antum a'lamu bi umuri dunyakum gitu. Karena pendapatnya Rasulullah, kenapa nggak alamiah saja gitu loh, nggak usah dikawinin apa. Terus Arab Badui yang ahli pertanian itu menyampaikan argumennya kan, dan argumennya itu sangat keilmuan pertanian gitu loh. Wah, ini kalau nggak dibantu bisa nanti antara kromosom. Wah, ini istilah-istilah ya mungkin loh pada saat itu. Akhirnya Rasulullah menyampaikan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Duniamu yang dimaksudkan itu hal-hal yang sifatnya universal. Bukan ngomongin yang dataran akidah atau way. Kalau dataran akidah atau way nggak bisa diutak-utik lagi. Yang boleh diutak-atik oleh kita itu kita belajar matematika universal umum ya. Kita belajar arsitek ya, gimana cara ngitung. Kita belajar sama orang barat boleh nggak? Boleh. Kita belajar geografi, teknologi, geografi. Kita belajar perfilman boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu adab perfilmannya mereka yang kalau bikin film harus ada esek-eseknya, misalnya harus ada adegan-adegan yang merusak gitu, memunculkan naluri horizatun nau atau naluri tertarik dengan lawan jenis sehingga muncul. Coba lihat film Bollywood itu, tidak ada satupun film Hollywood itu yang tidak ada wanita cantiknya. Kadang-kadang begitu, jadi kadang-kadang acting jadi apalagi nomor film 2. Korea gitu. Tahun 1934 Mas Lukman itu berubah menjadi museum. Yang berubah adalah Kemal Atatürk. Kenapa dia ngerubah? Jadi begini, dia itu pulang dari Inggris, ternyata dia membuat perlawanan terhadap khalifah gitu.
Pada saat itu yang berwenang adalah ya Sultan Abdul Hamid II yang dia menjadi khalifah. Kemudian dia pulang membentuk namanya Partai Turki Muda. Dia menggunakan demokrasi, menggunakan sistem republik dalam pemerintahannya, mulai mengganti azan itu dengan bahasa Turki. Mulai wanita-wanita yang ada di sekolahan-sekolahan, madrasah-madrasah tidak diperbolehkan untuk menggunakan kerudungnya. Saya nonton itu film dokumenternya, dokumenter hitam putih ada. Nangis malu-malu. Sedih, wes. Itu kejadian yang luar biasa yang pada saat itu ngerubah segalanya. Ya. Kemudian itu Masjid Hagia Sophia berubah jadi museum sampai kemarin alhamdulillah ya. Kemudian yang menyebabkan jadi trending hari ini. Tanggal 24 Juni tahun 2020 ya pemerintahan Turki berubah lagi menjadi masjid. Karena itu memang konstitusinya harusnya belajar mengembalikan itu. Karena apa? Karena kalau tidak kesalahan yang dilakukan Kemal Atatürk itu akan berlanjut terus. Iya. Perlu ngomongin. Dan karena itu juga dari awal karena sudah dibeli tadi ya Pak. Kemudian diwakafkan menjadi masjid ya. Kan nggak ada alasan apa-apa. Nyalai konstitusi kan. Ketika dia memerintah kemudian berubah menjadi museum. Perlu dibahas nggak Kemal Atatürk nggak diterima bumi? Perlu juga. Perlu juga. Jadi ngeri pembahasannya. Tapi sebelum itu Pak Andika, ini juga sesuatu yang menarik nih karena kalau nggak salah beberapa tahun 2 atau 3 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu kan sempat juga viral di Hagia Sophia ini subuhan berjamaah dalam kondisi masih jadi museum. Benar nggak sih itu Pak Andika? Tapi di luar tuh kayaknya, nggak di dalam ininya, nggak di dalam museum, tapi di luar itu. Nah kalau di luar mungkin iya ya, tapi saya malah belum pernah dengar itu. Ya. Kalau di luar museum itu mungkin bisa jadi karena di luar memang keinginan kaum muslimin yang ada mungkin di Turki sebagai bentuk ini juga sebagai bentuk kerinduan akan kekhilafahan Islam gitu ya Pak. Betul. Dan kaum muslimin sekarang banyak sekali yang belum memahami ya, bahwa kekhilafahan Islam itu bagian dari ajaran Islam. Dan itu nut buat kita bahwa ada semacam pemahaman yang kita masih lepas, dan itu akibat awalnya dari kurikulum yang ada di Indonesia ini. Ketika awal-awal the founding father mendirikan, jadi radikal ya tapi radik itu mengakar Mas. Jadi kalau berislam itu harus mengakar. Kafah. Lo bener. Tahu nggak yang namanya pohon kurma? Itu kalau nanam pohon kurma gimana caranya? Enggak tahu saya Pak. Itu biji itu ditindihin batu Mas Lukman. Batu ini oleh gede mbaknya biji nih. Kemudian akarnya itu sampai tumbuh ke bawah, benar-benar menghunjam. Kemudian ditindihin lagi batu. Jadi dia nggak nongol-nongol, batangnya nggak nongol-nongol. Dikasih lagi sampai dia benar-benar bisa jadi kalau akarnya sudah kuat, dia kemudian bisa batangnya mendorong, muncul sendiri gitu. Mendorong si batu tadi gitu. Betul. Pohon yang bagus itu seperti itu. Yang radik akarnya itu benar menghunjam ke bawah. Sekarang kita filsufnya dapat kalau kita ngomongin radikal raoleh itu kan nggak diterima di ini loh, di akal kita. Karena mereka radikal itu stigmanya adalah ya begitu. Kembali ke Mustafa Kemal Atatürk. Kembali ke Hagia Sophia. Apa? Tadi Mustafa Kemal Atatürk gitu ya. Kenapa dia mengganti masjid yang itu wakafnya seorang khalifah yang bahkan sudah dijanjikan sama Rasulullah sekian tahun, ratus tahun isyarah Rasulullah ya. Kok wani-wani ini? Ya itu karena pemahaman sekali lagi. Jadi orang Islam mau kayak apa ya, itu tergantung dari akalnya, akalnya. Kalau akalnya itu jalan, pemahamannya jalan,
Kemudian dia bisa mengkaitkan antara fakta dengan maklumat atau informasi. Kemudian dia bisa menjalankan pemikiran Islamnya dengan benar. Maka insya Allah dia tidak akan ada sedikit pun ya ketika dia mampu membuktikan bahwa Allah itu memang ada. Ya. Al-Quran itu memang benar. Rasulullah itu benar-benar sebagai utusan Allah. Maka dia nggak akan kemudian rantingnya kan ada pohon, ada batang, ada ranting, ada buah. Yang diharapkan kalau pohon kurma itu apanya mas? Buahnya. Buahnya. Coba pohon kurma kok kemudian tidak berbuah kurma. Ditegur. Nah, ya enggak? Iya. Makanya ketika ada ranting yaitu sistem-sistem Islam yang begitu luar biasa dan buah-buah yang memang itu harus dijalankan oleh kaum muslimin, maka dijalankan. Kadang-kadang itu kita tuh berat karena kita bacain dalil. Bacain Al-Qur'an. Wah, berat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Ngeri. Sing didelok ngerine tok, ora njuk cari tahu kenapa Allah memerintahkan qital. Kemudian ada lagi azaniatu wazani fajlidu kulla wa ahidim minhuma mi'ata jaldah. Ya. Pezina wati dan pezinawan maka deralah masing-masing di antara keduanya 100 kali dera. Di sini mengeri tok, enggak pengen tahu caranya kenapa Allah menurunkan ayat ini. Gimana asbabun nuzulnya apa? Betul. Gitu, kenapa ini diperintahkan untuk manusia? Ini kan fajlidu itu kan perintah untuk semua. Ya, semua kaum muslimin. Kita enggak bisa menjalankan itu kan? Ya. Padahal kalau kita tahu termasuk yang di Al-Maidah. Wasariku wasarikotu faktau aidiyahuma. Ini kan laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri maka potonglah tangan. Itu kan kita cuma ngeliat ngeri, makanya wes gak usah Islam bae lah ngeri wong ini. Nah, itu berarti pateni, apa diketok. Padahal kita tahu bahwa sebelum ada sistem ini, ukubat ini, maka ekonominya harus jalan dulu. Ya. Ekonomi harus jalan dulu. Misalnya apa? Hak atas anak untuk pendidikan gratis. Betul. Sekolah gratis. Ya. Kemudian kebutuhan pokok dipenuhi oleh khalifah. Ya. Anak-anak yatim. Anak-anak yatim disantuni. Dan terlantar dipelihara oleh negara. Oh itu udah malah gitu. Tapi kenyataannya ya, Nah, maka yang terjadi begitu. Jadi kita tidak mencoba mencari tahu kenapa Allah memerintahkan itu. Ternyata semuanya dijalanin dulu baru kemudian ukubannya dijalanin. Ya. Maka ketika ada kejadian di mana di masa saya kurang saya lupa ya kekhalifahan siapa. Kalau nggak salah di kekhalifahan Umar bin Khattab. Itu ada seorang bapak dan seorang anak yang dia mencuri gandum di desa sebelah. Karena mencuri gandumnya itu melebihi seperempat dinar. Kalau mencuri lebih dari seperempat dinar itu potong tangan mas. Jadi kalau kurang dari seperempat dinar itu nggak dipotong tangan. Seperempat dinar itu sekitar 1 gram emas. 1 gram emas itu sekarang 100.000 mas. Runta tuku emas lah. Podo. Sudah alhamdulillah. Sudah apa mas? Nah, maka ketika kurang dari seperempat dinar dia tidak dipotong tangan. Mas Lukman. Nah, ketika orang-orang pada nangkep karena ketangkep itu bapak sama anaknya, lalu ditangkap, terus mau dipotong tangan, bawa ke khalifah kan, yang bener kan itu, bawa ke khalifahnya malah nanya lah. Weh ngopo bro. Kok yo iseng banget tau maling barang. Butuh apa ya jane. Terus bapak sama anaknya bilang gini, di desa kita lagi paceklik. Sehingga kita tidak bisa makan. Sehingga kita harus ngambil di desa sebelah. Di desa sebelah kita ya terpaksa mencuri. Kemudian khalifah nanya, lurahmu siapa ya? Jadi kira-kira gitu. Iya. Si diundang lurah, dia 2 orang itu dibebaskan. Dia dipenuhi lewat Baitul Mal itu.
gandumnya. Wes urusanku. Kowe ora iso mangan urusan. Ini masalah ekonomi. Sistem ekonomi ditegakkan. Wasariku itu tidak terjadi gitu loh. Potong tangan itu tidak terjadi Mas Lukman. Jadi jangan dikira hukum-hukum yang ada di dalam Islam tuh sembarangan loh. Ekonominya nggak dijalanin udah nggak mungkin gitu. Maksudnya begini, mungkin bahasa gampangnya adalah wong sudah dihidupi oleh negara, semuanya sudah dijamin, masih melakukan kemaksiatan misalnya begitu ya. Maka baru dia dihukumi. Nah, gitu, jadi wajar kan kalau mau dihukumi. Betul. Makanya selama 1300 tahun Islam hadir ya. Sampai terakhir 1924 di Turki ya. Itu kasus kejahatan hanya 200-an aja. Sekarang kita nonton di Buser, nonton di Patroli film ini acara tahun biru ya. Ini tahun 2020 dia maaf. Sudah ya, tidak ada. Tapi masih ada loh. Masa udah enggak ada? Baru 86 sekarang. 86 sama apa tuh? Ya pemain sing acara-acara kriminal ya, Pak Ambarita barang gitu ya. Hampir setiap detik kita kejahatan itu. Pencurian. Setiap malam ada. Setiap malam ada perkosaan dan lain sebagainya. Nah, itu Mas Lukman. Jadi maka dia dua-duanya enggak dihukum. Akhirnya yang dihukum adalah ibaratnya lurahnya, pemimpinnya itu. Maka tidak akan mungkin ya namanya hukum Allah itu ditegakkan kalau tidak kafah, nggak mungkin. Makanya kalau urusan kriminal itu ada dua ya, sebagai zawajir dan zawabir, sebagai aspek pencegah dan penebus. Ya kan kalau baca dalil itu yang paling tahu ngurusin manusia itu siapa? Ya pasti yang menciptakan manusia, yaitu Allah. Makanya yang ditakuti manusia itu gimana kalau mencuri? Sebelum mencuri maca Al-Maidah langsung boro-boro arep mikir mencuri ya. Kalau sekarang kan enggak. Babat wae gitu loh. Kalau mau sesuai dengan kepentinganku hajar bleh. Anak iblis itu juga selalu bisiki, ora apa-apa, engko tobat. Wah. Ora apa engko di penjara men sedelok. Nah, atau kalau enggak ora apa-apa, kok nang penjara mah iso di pakani, ora semangane. Ora apa-apa, ngaku ora sengaja engko ping setahun. Ora apa-apa, engko ono grasi. Malah. Jadi gitu Mas. Grasi pakem itu. Kembali ke Hagia Sophia. Jadi gitu Mas. Seandainya semua pembicara seperti ini ya penonton mengarahkan kembali kepada topiknya. Jadi begitu. Jadi begitu kejahatan yang dilakukan ya dulu saya menganggap Kemal Atatürk itu pahlawan karena di setiap pelajaran sejarah di SD SMP saya waktu itu saya nggak tahu di SD SMP sampean seperti apa tapi saya belajar sejarah itu dia seperti pahlawan karena dia inisiator kemerdekaan Turki. Setelah saya tahu bahwa dia ternyata yang menghabisi sistem Islam dengan Al-Quran dan As-Sunnahnya itu jadi berbalik bukan 360 derajat. Nah, 360 derajat kan muter balik berbalik 180 derajat. Nah, makanya kaum muslimin mesti disadarin Mas Lukman. Kita punya kewajiban untuk sama-sama untuk ngobrol sama kaum muslimin yang lain. Apa yang kita tahu tentang perubahan Turki itu. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan euforia. Masya Allah. Euforia berubah jadi masjid itu euforia habis itu terus apa pelajarannya itu kita nggak ngerti itulah kenapa kita ngobrol malam hari ini Pak Andi gitu dengan kita ngomongin kenapa sih kok Hagia Sophia tuh kok sampai segitunya diomongin ya karena ini tadi rangkaian sejarahnya yang panjang rangkaian bahwa kekhilafan itu kalau ditegakkan Masya Allah tidak hanya untuk umat muslim tapi seluruh dunia seluruh umat di dunia. Nah Pak Andi kan saya sempat nonton nih baca bukunya Branding Syariah tadi sebelum mulai ada fotonya Hagia Sophia. Hagia Sophia atau Blue Mosque ini deketnya nih ini nyambung Mas nyambung sini masjidnya podo tuh. Nah ini nah ada foto yang menarik banget Pak Andi nih. Nah, apa nih? Diceritain dong Manik, ini foto mana Manik ya? Jadi Turki ini istimewa menurut saya ya.
Turki ini istimewa karena dia ada di tengah-tengahnya. Kalau misalnya jadi ada satu selat gede itu, jadi ada sekarang sudah dibangun jembatan. Jadi kalau ke arah barat itu ke Eropa, kalau arah timur itu Asia. Ya. Jadi Turki itu ada di tengah-tengah Dasan. Dan ini adalah kalau melewati yang ini selatnya ini naik kapal itu. Ini kapten kapal nih, kapten kapal yang kalau kita ke jalan-jalan ke itu perbatasan itu. Iya, iya. Pakai kapal ini itu kita bisa ngelihat Asia dan melihat Eropa dalam sekali lihat kalau naik di atas. Jadi selat itu tuh masuk ke dalam bagian Turki ya Pak Andi? Iya. Jadi kenapa Turki sangat istimewa karena itu. Jadi bisa ikut Asia, bisa ikut Eropa. Tetapi ketika dia jadi negeri sekuler pun ya, itu pun dibully sama Asia sama Eropa. Waktu itu mengajukan ke Eropa nggak diterima ya. Mengajukan ke Asia lama sekali baru diterima jadi salah satu negara di Asia kan, tapi tidak diterima di Eropa kan. Nah, kasihan banget lah. Kita bisa berwisata di sini naik kapal dan di sini bisa ada banyak cerita di situ. Kalau ikut penasaran silakan. Kok malah dodolan. Apa Pak Andika? Insya Allah kalau tahun depan sudah dibuka lagi. Yuk kita ke sana. Yuk kita ke sana yuk. Jangan menghubungi yang ada di bawah ya. Jangan hubungi. Ben raketan itu dodolan. Jadi ini kapten kapalnya jadi banyak foto-foto. Ada berapa macam orang yang seperti Bapak ini? Banyak, ini kapalnya banyak sebenarnya. Jadi kalau alhamdulillah waktu itu kapalnya gede dan rombongan itu hanya membawa belasan orang aja. Jadi slow banget iso bal-balan nang jero kapal Mas. Saking pena iya karena gede banget tuh kapalnya. Gede. Jadi itu disewakan bagi trip-trip dan biasanya satu trip satu kapal. Kalau tripnya sampai 40 ya penuh itu kapal, tapi itu muat untuk 40 orang gitu. Jadi kalau yang cuma isinya dikit ya kayak jadi kapal pribadi. Nah, asik ya. Dan semripit, jangan lupa bawa jaket ya. Di sini kan ada beberapa saya bahas ya tentang branding syariah. Apa hubungannya branding syariah dengan Hagia Sophia tadi? Nah, dan kenapa harus ke Turki? Tentang yang ada hubungan dengan branding syariah nih. Jadi himbauan ya. Himbauan kalau punya rezeki itu jangan lupa umroh ya ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Kemudian kalau Masjidil Aqsa tidak lockdown ya ke Masjidil Aqsa. Iya, karena tidak lockdown dalam kondisi pandemi pun di lockdown oleh Israel. Iya, Oke, yang berikutnya adalah Hagia Sophia. Ya. Dan di Turki itu banyak sekali artefak yang mengisahkan banyak cerita-cerita historis dan itu fakta. Bukan cerita dongeng, bukan cerita legenda. Itu adalah cerita-cerita fakta yang peninggalannya masih ada. Termasuk yang benteng yang dibom Muhammad Al-Fatih dan pasukannya itu dibiarkan rusak gitu. Tidak kemudian dibangun lagi enggak. Dibiarkan rusak sebagai apa? Sebagai tanda bahwa orang-orang Turki pada masa itu mampu membebaskan Konstantinopel. Yang kabarnya bentengnya itu sangat kuat banget ya Pak. Ya. Termasuk waktu di sana ngecek Bukit Galata yang pasukan Al-Fatih itu Muhammad Al-Fatih 72 kapal digotong ke Bukit Galata. Saya kan gitu ya. Allah paling mengas bukit sing datar ternyata ya mah bukit. Bukit bro, bukit tenan. Langsung di situ langsung mikir ini ide macam apa? Sampai 72 kapal dalam waktu satu malam diangkut untuk menghindari tuh rantai supaya bisa berlayar lagi ke dalam sehingga melakukan penyerangan dari dalam. Kan rantainya itu nggak bisa diputus itu pakai teknologi apapun pada saat itu ya. Iya. Kemudian harus harus melakukan itu. Sebenarnya melakukan itu tidak hanya sekedar bahwa bisa memindahkan kapal supaya bisa melakukan penyerangan dari dalam, tidak ternyata.
tapi meruntuhkan mental pasukan non muslim yang ada saat itu. Wah, betapa pasukan Muslim sangat kuat sehingga kapalnya tak usung. Wah, subuh-subuh takbir, ya kan, habis sholat terus takbir. Oh, Akbar, yang dengerin dari dalam benteng. Kok ini gimana caranya bisa masuk? Itu sudah kader duluan itu. Jadi ternyata masalah mental itu juga penting ya. Kaum muslimin harus punya mental yang kuat ya. Kayak ketika turun mental ya. Kayak Tariq bin Ziyad. Nah, Tariq bin Ziyad itu juga pasukannya mulai turun mental kan. Ketika yang dihadapi, pasukannya lebih banyak, ya kan. Di belakang lautan, tapi masih ada kapal, ya kan. Tariq bin Ziyad memerintahkan pasukannya bakar kapal. Harus Melayu nanti, ayo jihad, ya kan. Itu ternyata bisa mendorong pasukan untuk kembali berjihad lagi di jalan Allah. Jadi memang pemimpin, leader itu mesti punya cara-cara yang jitu, ya, cara-cara yang cerdas, cara-cara yang asik, cara-cara yang keren ya. Dan itu ditulis dari dalam sejarah. Ya, jadi inspirasi. Jadi kalau kita ini masih kurang inspirasi ya dari para khulafaur rasyidin, kemudian inspirasi dari Rasulullah, inspirasi dari para ulama terdahulu, para pejuang Islam terdahulu, itu lucu. Pemimpin Islam gitu ya. Lucu sebenarnya. Kok kita kemudian sekarang jadi umat yang loyo ya. Ya ini koreksi buat saya sendiri. Perlu dipertanyakan tuh referensinya kemana, Pak? Iya. Selama ini apa? Butuh motivator malah dari luar negeri, ya toh. Butuh apa lagi? Pengen berislam kafah malah kuliahnya sama orang-orang non muslim misalnya. Ini mengerikan. Makanya di branding syariah ini ada fundamental branding juga yang hubungannya sama bagaimana seorang muslim itu punya fondasi branding. Jadi bagi pengusaha-pengusaha yang pengen belajar branding nggak harus beli ini, tapi dibaca. Ya. Cuman masalahnya kalau mau baca harus beli ya silahkan, mau minjem juga boleh. Iya. Dan ini jadi salah satu bukti itu yang tadi kita obrolin Pak Andika, bahwa dari 3 dimensi yang diobrolin di awal tadi, ini termasuk dimensi yang ketiga. Tentang bisnis, tentang apa, membranding bisnis kita gitu ya Pak Andika. Itu tuh ternyata diatur juga dalam Islam dan maklumatnya banyak dalam Islam. Betul. Makin asik lagi nih bicaranya ini. Insyaallah kita lanjutkan di podcast berikutnya Pak Andika. Wah siap, itu panjang kali lebar kali tinggi. Kalau teman-teman semuanya penasaran gimana, silahkan komen sebanyak-banyaknya di bawah. Ajak teman-teman yang lain untuk nonton juga. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ini ada pertanyaan yang menarik nih Pak Andika. Tanya Tats, apakah keikutsertaan Turki Ottoman dalam Perang Dunia I juga atas inisiatif si Kamal itu? Perang dunia? Apa? Iya. Keikutsertaan Turki Utsmani dalam Perang Dunia Pertama itu apakah atas inisiatif si? Iya. Saya belum ngecek ya kebenaran itu, apakah memang itu kebijakan dari Khalifah, ya, ataukah itu inisiatif dari para jenderalnya. Jenderalnya banyak waktu itu, termasuk ada pemimpin maritim, Amirul Jihad bagian maritim kemaritiman kan, yaitu Kemal Atatürk. Saya nggak tahu. Saya tidak tahu jawabannya. I don't know. Nanti kita akan, kalau ada kesempatan kita akan cari tahu di beberapa sumber nanti di podcast berikutnya. Ya, kita akan jawab. Karena ini menarik nih. Jadi bahan buat belajar kita kan. Iya. Jangan semua kita bisa, nanti malah kita nggak belajar. Betul. Yang podcast berikutnya juga nggak usah lengkap-lengkap. Biar pada ikut tur sana. Ilmu kok dipelit-pelit. Oke gitu teman-teman, kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih Pak Andika. Makasih banget sudah hadir di studio Vertizon TV, ngobrolin tentang Hagia Sophia yang ternyata jadi ngomongin tentang Islam nih yang luar biasa banget teman-teman, tentang kekhilafan itu bagaimana kalau ditegakkan ternyata orang-orang non muslim itu kita nggak usah susah-susah mendakwahi, mereka akan dengan mudah hati tertarik masuk ke dalam diamond atau berlian tadi ya Pak Andika. Masya Allah. Dan next kita akan ngomongin tentang branding syariah yang kita juga nggak akan lepas
ngomongin tentang sejarah Islam juga dengan branding syariah, sejarah Islam apapun itu, kita buktikan bahwa dimensi ketiga yang tadi dia obrolin sama Pak Andika di Wijatmoko itu ada. Betul Pak Andika? Insyaallah. Sebelum itu pada yang mau disampaikan sedikit buat penonton. Oke teman-teman, dimanapun teman-teman berada, jangan lupa tetap terus untuk beristiqomah di dalam dakwah Islam ini. Karena satu dari sekian banyak kewajiban yang kita tidak boleh tinggalkan adalah berdakwah. Jadi Allah Subhanahu wa berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kalau kita pengen jadi umatnya Allah yang terbaik, ternyata mesti amar ma'ruf, nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Demikian dari saya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Andika sudah hadir di sini. Kita lanjutkan di podcast berikutnya. Teman-teman jangan lupa komentar sebanyak-banyaknya. Silahkan nanya pertanyaan di bawah. Nanti pertanyaannya siapa tahu bisa kita bahas di podcast berikutnya ya Pak Andika ya. Insyaallah. Jangan lupa di share kalau bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe bagi yang baru nonton Vertizon TV. Sampai jumpa di Vertizon podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.